Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Angkatan 6, kelompok 3A, yang terdiri dari Dr. Francisca Nungki Triandari, nomor daftar hadir 01, kemudian ada Kang Muhammad Zaki Hidayat dengan nomor daftar hadir 22, dan ada Kang Wildan Syarifuddin Fajar dengan nomor daftar hadir 33, dan saya sendiri, Yanti Permadi, dengan nomor daftar hadir 34. Pada kesempatan ini kami akan mendiskusikan terkait isu-isu aktual terkait dengan materi agenda 3, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Baik, kami akan membahas terkait isu aktual. Isu yang akan kami bahas adalah terkait TRK. TRK adalah aplikasi tunjangan remunerasi kinerja yang terintegrasi dengan KIMOB dan Siap Jabar. Apakah ada yang mau menanggapi? Untuk masalah TRK ya, Teh, kalau salah satunya tuh saya pernah menemukan manipulasi pelaporan pekerjaan atau kegiatan fiktif ataupun pelaporan pekerjaan tetapi tidak mempunyai nilai bobot lebih. Saya pernah melihat dan teman saya juga pernah melihat seorang pegawai melaporkan inisiatif kerja di TRK-nya tuh. Waktu di fotonya tuh ternyata merapihkan meja kerja. Itu kan padahal tidak berbobot dan tidak memiliki, meskipun kecil tetapi tidak berkontribusi terhadap tempat kerjanya ataupun pada hal kecil pada tim kerjanya atau yang dahulu disebut seksinya. Terus saya juga menemukan kalau yang fiktif mungkin ada beberapa dari dulu mungkin ya, dari sejak Januari TRK di launching, ada mungkin beberapa pegawai yang suka melakukan pelaporan fiktif, fotonya diulangi lagi, dokumennya mungkin diulangi lagi seperti itu. Padahal kan itu tidak pegawai tersebut tidak menerapkan akuntabel dari prinsip berakhlak, sama juga kalau sebagai smart ASN juga tidak berintegritas. Sangat disayangkan seorang ASN melakukan pelaporan TRK seperti itu, sedangkan gajinya sendiri berarti dihasilkan dari memanipulasi laporannya alias berbohong gitu. Apakah tidak bertentangan dengan hati nuraninya seperti itu, Teh? Rekan-rekan yang lain ada yang mau menanggapi terkait analisa dampak atau pihak yang terdampak dari adanya tadi kegiatan-kegiatan fiktif ataupun inisiatif kerja yang memang tidak berbobot ya di TRK. Punten Teh, kalau saya sih tadi setuju juga ya kalau isu yang bisa muncul dari sistem TRK ini yaitu tadi salah satunya manipulasi ya, manipulasi pekerjaan atau kegiatan itu. Jadi misalkan harusnya seseorang itu fokus pada pelayanan ke masyarakat gitu. Mungkin diambil gambarnya dalam satu waktu beberapa kali tag gitu ya. Kemudian di waktu yang lain dia tidak melayani. Sebenarnya dia harusnya ikut di waktu yang lain pun harusnya tetap melayani gitu. Tapi karena dia sudah memiliki fotonya udah beberapa, kemudian di waktu berikutnya dia tidak melayani atau melakukan kegiatan lain mungkin untuk kepentingan dirinya, sehingga dia memanipulasikan itu. Nah, kalau dampaknya sendiri tentunya yang seharusnya masyarakat terlayani oleh ASN tersebut menjadi tidak terlayani dengan baik. Dan tentunya ini menyebabkan masyarakat juga jadi memiliki rasa tidak puas ya, rasa tidak puas terhadap layanan dari ASN. Sehingga mungkin bisa mengakibatkan banyak komentar-komentar negatif terhadap ASN. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, jadi untuk isu yang pertama ini bahwa terkait TRK yang dimanipulasi, bahwa sebagai pelayan publik berarti seorang ASN tersebut tidak mengamalkan prinsip akuntabel
dan juga sebagai smart ASN tidak mengamalkan integritas. Sehingga dampaknya masyarakat tadi tidak terlayani dengan baik, dan juga masyarakat memberikan komentar yang negatif terhadap ASN. Sehingga pihak yang terdampak paling utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Baik begitu ya rekan-rekan? Ya, betul. Apakah ada tambahan lainnya? Jadi kapan kita bisa merubah persepsi kalau ASN itu bisa jujur? Kan sudah dari dulu kalau ASN itu tidak jujur, banyak kasus. Bahkan di saat kita bekerja, kita tidak jujur lagi, sangat disayangkan gitu. Iya, betul. Nilai integritas terutama ya untuk seorang ASN ini, kejujuran dan juga integritas. Baik, apabila tidak ada lagi tambahan, mungkin akan lanjut ke isu yang kedua, masih terkait dengan TRK, yaitu terkait pegawai dapat memberikan penilaian buruk terhadap sesama pegawai jika ada yang tidak disukai, meskipun pegawai yang ditarget merupakan salah satu pegawai yang berkinerja baik serta ramah. Jadi mungkin ada dendam pribadi, mungkin begitu ya, tidak suka sama orang ini, padahal orang ini tuh kinerjanya tuh baik, tapi dia nilai di TRK-nya tuh di review 360-nya jelek begitu ya. Bagaimana ini tanggapannya rekan-rekan? Ya, saya ingin menanggapi untuk yang pegawai memberikan penilaian buruk terhadap sesama pegawai itu sudah apa ya? Bisa dikatakan penilaiannya sudah tidak objektif ya. Bisa dikatakan penilaian review 360 ini sebenarnya seperti dua mata pisau. Di satu sisi pemerintah menginginkan review yang sebenarnya, tapi di sisi lain pegawai bisa saja saling menjatuhkan. Dan saya rasa mungkin untuk kedepannya sistem review 360 ini harus diperbaiki ya supaya tidak supaya penilaian lebih objektif lagi, supaya tidak ada pegawai yang saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang. Ada lagi yang ingin berkomentar terkait mungkin analisa dampak dan pihak yang terdampak dari adanya isu yang pegawai memberikan penilaian yang tidak baik, review tidak baik terhadap pegawai lainnya, padahal kinerja pegawai yang lainnya ini bagus begitu. Apa ada lagi yang akan berkomentar, terutama terkait analisa dampak dan pihak yang terdampak? Mungkin saya bisa izin sedikit menanggapi ya. Ini kan berarti kaitannya dengan diri ASN tersebut ya. Pasti kan mungkin akan ada pemotongan dari tunjangan dan lain-lain gitu ya. Dan tentunya hal ini juga dia merasa bahwa dia tuh mungkin udah semaksimal mungkin bekerja, sudah seramah mungkin gitu ya, sudah disiplin, menegakkan rasa disiplin, tapi ternyata penilaiannya buruk, itu mungkin akan menurunkan motivasinya ya, bisa jadi menurunkan motivasi diri ASN tersebut itu, jadi lebih ke pribadinya gitu. Dan kalau misalkan motivasinya menurun, tentunya layanan ke masyarakatnya pun juga jadi akan menurun kualitasnya gitu, dan pada akhirnya dampaknya juga bisa ke masyarakat juga. Oke, baik. Jadi masyarakat masih yang paling pertama terdampak ya, yang utama terdampak dari kegiatan tadi, isu yang tadi, maksud saya yang pegawai memberi penilaian negatif terhadap pegawai lainnya dalam review 360, yang paling terdampak itu adalah memang masyarakat, karena tadi jadi itu ya, motivasi kinerjanya menjadi menurun, akhirnya pelayanannya menjadi tidak prima kepada masyarakat begitu. Isu yang ketiga adalah atasan langsung menyetujui TRK bawahannya tanpa memperhatikan dengan cermat isinya. Baik, ada yang ingin menanggapi terkait ini? Izin, Teh Yanti. Ya, enggak. Dari info yang saya ketahui, masalah contoh, ya pernah saya melihat contohnya juga, kemungkinan karena kita sebagai staf bawahan, kita bisa melaporkan banyak pekerjaan ataupun kegiatan, misalkan rapat ataupun pertemuan ataupun
koordinasi internal. Dan andaikan di satu hari kita bisa mengumpulkan 5 aktivitas ataupun sampai hebat kalau bisa sampai 10 aktivitas, lalu kalilah 5, ataupun kalau lagi ada lembur di weekend tambah sedikit lagi. Itu baru satu staff. Misalkan atasan kita memiliki 10 bawahan, beliau harus mereview 10 atasan kali 100 kali 10 maaf, harus mereview 5 kali 10 kali 10 gitu kan. Berarti beliau harus mereview seluruh laporan kegiatan stafnya, dan mungkin harus dimaklumi, dan tapi harus diperbaiki juga, dimaklumi karena pasti waktunya tidak cukup karena atasan kita melakukan banyak pekerjaan, koordinasi dengan antar bidang, misalnya koordinasi dengan atasan sampai ke level kepala dinas mungkin, tapi harus diperbaiki. Apakah mungkin ada penyederhanaan dari untuk TRK-nya, misalnya kita tidak perlu sampai melaporkan seluruh kegiatan, tetapi yang kurang lebih bisa kita lapor yang memiliki bobot penting untuk mendukung program dinas. Misalnya kita laporkan saja TRK tercapai, jam kerja tercapai, lalu tujuan dinas pun tercapai, seperti itu sih. Jadi intinya harus ada penyederhanaan di TRK. Mangga mungkin ada yang ingin menambahkan. Iya, mungkin jadi ada pembagian rasio begitu ya. Kalau misalnya biasanya memvalidasi 10 orang atau 50 orang atau 100 orang, mungkin nanti bisa dihilangkan bebannya, dibagi gitu ya rasio. Ini jadi 30-30, jadi bisa terkontrol mungkin ya kegiatan-kegiatannya apakah fiktif atau tidak begitu. Apakah ada yang ingin menanggapi terkait nilai-nilai sebagai pelayan publik ataupun smart ASN yang memang tercermin dari isu yang ketiga ini, rekan-rekan? Izin ya, kalau menurut saya ya memang banyak ini ya, banyak kendala juga ya dalam menyetujui TRK dari bawahan gitu ya. Seorang atasan menyetujui TRK bawahannya yang tentunya banyak banget gitu ya. Tapi tetap saja ini menurut saya ya, ini tidak mengamalkan prinsip kompeten gitu. Jadi karena tidak cermat gitu melihat isi-isi TRK, jadi tentunya ini juga tidak mengamalkan prinsip kompeten, yaitu yang melaksanakan tugas dengan kinerja yang terbaik. Kemudian juga untuk sebagai ASN juga mungkin profesionalismenya itu perlu ditingkatkan lagi ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian terkait dengan yang paling terdampak ya, dan juga analisa dampak dan yang paling terdampaknya nih dari isu yang ketiga ini tadi sudah bahwa isu yang ketiga ini menunjukkan bahwa ASN tersebut itu tidak mengamalkan prinsip kompeten sebagai seorang pelayan publik dan juga tidak mengamalkan profesionalitas dalam poin sebagai seorang smart ASN ya. Jadi 2 poin itu. Kemudian untuk analisa dampak dan pihak yang terdampak, kira-kira ada yang ingin menambahkan terkait kedua hal tersebut? Apa sih dampak yang akan terjadi kalau misalnya atasan langsung menyetujui TRK bawahannya tanpa memperhatikan dengan cermat isinya? Mungkin berhubungan dengan yang pertama ya. Jadi ada laporan fiktif yang tidak tersaring mungkin. Apalagi ya? Yang saya tangkap sih seperti itu ya. Jadi sudah banyak TRK yang harus disetujui karena ya udah saya approve saja semuanya, karena sekarang TRK bisa checklist. Beliau langsung setujui pengajuan pelaporan dari bawahannya, dan mungkin ada
laporan fiktifnya yang ternyata lolos gitu. Itu memang sangat disayangkan, dan mungkin beliau ya atasannya tuh tidak bermaksud untuk meloloskan juga gitu ya. Mungkin atasan yang sangat tegas, tetapi karena situasi masalah TRK ini rumit juga gitu. Jadi banyak laporan, banyak yang harus diteliti. Seperti itu sih yang saya tangkap. Oke, baik. Jadi pada intinya tetap ya untuk poin 1C ini, dia dampaknya adalah tadi aktivitas fiktif itu bisa muncul dan bisa tervalidasi, dan pada akhirnya tetap masyarakat yang dirugikan pada poin ini. Oke, untuk isu ini apakah ada yang ingin menanggapi lagi? Kang Wildan mungkin mau menanggapi? Atau dirasa sudah cukup? Saya ingin menanggapi masalah TRK tadi ya. Yang pertama, dampak yang akan terasa oleh ASN itu pembiasaan pembenaran ya. Jadi ASN yang kalau misalkan tidak ada evaluasi atau pengecekan di TRK, itu kita tidak akan tahu mana yang benar-benar aktivitas keseharian kita, mana yang fiktif. Kalau misalkan kita terus-menerus membiasakan untuk langsung di-approve oleh atasan, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang menurut saya kedepannya akan menjadi kurang baik ya. Dengan atasan yang selalu meng-approve apapun aktivitas kita, itu akan menimbulkan pemikiran yang sudahlah kita isi seadanya saja, nanti juga toh di-approve. Nah mungkin seperti itu. Mungkin ya sebaiknya dari sisi TRK-nya sendiri itu harus ada penyederhanaan ya, karena setahu saya di mode atasan itu tidak kurang user friendly lah. Kayak misalkan dia tidak bisa langsung ACC beberapa poin langsung, dia tetap harus ACC satu persatu, dan menurut saya itu kurang efektif. Mungkin untuk kedepannya di aplikasi TRK tersebut bisa ditambahkan mode-mode yang dapat memudahkan pekerjaan atasan, sehingga sudah tidak ada lagi kasus atasan asal approve. Mungkin itu dari saya. Oke, jadi mungkin perbaikan untuk kedepannya untuk masalah terkait approval dari atasan ini adalah perbaikan dari aplikasi tersebut ya, lebih user friendly mungkin begitu ya masukan dari Kang Wildan. Demikian diskusi yang dilakukan oleh kelompok 3A peserta Latsar Provinsi Jawa Barat Angkatan 6 terkait isu aktual, terutama terkait aplikasi TRK, bahwa memang aplikasi ini sudah sangat baik ya dalam hubungannya dengan Smart ASN dan manajemen ASN, namun ada memang beberapa kekurangan dari seorang ASN-nya sendiri dalam penggunaannya, seperti tadi dibahas. Tapi aplikasinya memang sudah sangat baik, meningkatkan kinerja, integritas, dan profesionalitas kita semua sebagai ASN. Demikian yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.